Selamat malam, rekan-rekan sekalian. Kita berjumpa di acara Dialogis. Kita hari ini akan membahas tema menjaga kesehatan mental di tengah pandemi. Sekali lagi kita membahas menjaga kesehatan mental di tengah pandemi. Ya, pandemi ini pasti membawa nuansa yang berbeda, tantangan yang berbeda, masalah yang berbeda. Tapi mari sama-sama kita peduli dengan kesehatan mental, baik diri kita, baik orang-orang yang ada di sekitar kita. Apalagi orang-orang yang sebelumnya sudah punya masalah kesehatan mental, pasti tidak mudah bagi mereka untuk ada di tengah pandemi ini. Nah, karena itu sudah bersama-sama dengan kita teman-teman yang akan sharing, akan cerita bagaimana mereka juga berjuang menjaga kesehatan mental, baik diri mereka juga orang-orang yang ada di sekitar mereka, mendukung orang-orang yang mentalnya ditantang lebih begitu atau mengalami gangguan di tengah-tengah pandemi ini. Saya akan ajak kita untuk berkenalan dengan teman-teman dialog kita malam ini. Ya, teman-teman silakan perkenalkan nama, lalu kesibukannya, bekerja di mana. Mungkin mulai dari Nelly kali ya. Selamat malam Nelly, silakan. Halo, selamat malam. Aku Nelly Tambunan. Saat ini aku bekerja sebagai guru di salah satu sekolah swasta di Sulawesi Selatan, di Palopo. Ya, makasih Nelly, Ibu Guru ya. Nelly ini di Palopo sekarang sedang tinggal di Palopo. Oke, selanjutnya Yoel, boleh Yoel perkenalkan diri? Halo Bang Argi dan teman-teman semua. Perkenalkan, aku Yoel Oranda Sitanggang, bisa dipanggil dengan Yoel. Saat ini kesibukan menjadi aparatur sipil negara di Kementerian Keuangan. Mungkin begitu Bang Argi? Ya, terima kasih Yoel. Ya, aparatur negara ya, sipil negara. Sekarang Yoel ini lagi di mana nih Yoel sekarang posisinya? Saat ini kebetulan sedang berada di Sibolga, kampung halaman, namun kesibukan sehari-hari biasanya ada di Kota Padang Sidimpuan, masih wilayah Sumatera Utara, gitu Bang. Oke, lagi pulang ke rumah ya? Lagi pulang weekend ke rumah. Ya? Weekend, iya. Oke. Weekend. Lanjut Jennifer, silakan JJ perkenalkan diri. Halo Bang Ardi dan teman-teman semuanya. Terima kasih. Oke, perkenalkan nama aku Jennifer Evangelista. Teman-teman panggil aku JJ. Aku kegiatan sehari-harinya adalah bekerja di salah satu perusahaan swasta sebagai staff accounting. Salam kenal semuanya. Ya, terima kasih JJ. Selanjutnya Randi, silakan Randi. Ya, selamat malam teman-teman, selamat malam Bang Argi. Perkenalkan, aku Randi. Saat ini kesibukannya sebagai seorang pegawai negeri sipil di Kementerian Keuangan dan sekarang bertugas di Jakarta. Itu aja Bang. Oke, terima kasih Randi. Yang terakhir Hendy, silakan Hen. Ya, halo, shalom, selamat malam. Perkenalkan saya Hendy Pascal Lewis. Saat ini kesibukan saya menjadi salah satu pelatih kebugaran di klub Agerai Jakarta. Oke. Salam kenal. Ini Hendy ini pekerjaannya unik, pelatih kebugaran di klub kebugaran ya di Jakarta. Nanti kita akan tanya nih bagaimana pentingnya menjaga kebugaran tubuh, kaitannya dengan kesehatan mental tentunya begitu. Nah,
langsung saja teman-teman, kita coba akan berbagi ya, teman-teman yang ada di layar ini, tentang bagaimana pertama-tama teman-teman sendiri melihat nggak sih bahwa pandemi ini berat bagi orang-orang yang ada di sekitar ya, mungkin rekan-rekan kerja, mungkin teman kosan, mungkin murid, mungkin orang tua murid ya, ada yang mengalami gangguan secara mental karena pandemi ini. Kalau teman-teman yang di layar nih, melihat nggak bahwa ini cukup berat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita? Dan kalau ada kasus spesifik, boleh cerita nggak? Ada yang sampai mungkin kesehatan mentalnya terganggu dengan berat karena pandemi ini. Ada nggak dari teman-teman yang mengalami orang-orang di sekitarnya ataupun mungkin diri sendiri begitu? Gimana nih teman-teman? Ada? Kalau saya nanya ke Nelly deh, gimana sih kondisi siswa-siswa dan orang tua yang diajar begitu di tengah-tengah pandemi ini? Cukup menekan mereka atau enggak, Nel? Gimana, Nel? Kalau di konteks di ini ya, sekolah ya, dunia pendidikan, pasti ada dampaknya dan sangat terasa gitu ya. Apalagi dengan kondisi seperti ini, anak-anak harus belajar di rumah, dan peran orang tua atau walinya itu yang sangat cukup ambil andil besar dalam mendidik anak-anak seperti itu. Dan kalau dibilang ini berat, pasti sangat berat gitu, apalagi kita juga dari sekolah ya ada evaluasi gitu, tanyain orang tua bagaimana kondisinya, dan banyak orang tua mengakui bahwa tidak gampang mendidik anak sendiri gitu. Even cuma 1-2 orang, ternyata sulit sekali gitu. Ya tapi bagaimanapun juga ya, sebenarnya pendidikan pertama itu sebenarnya di rumah kan. Jadi ya kita kembali mendorong orang tua, memberikan semangat lah gitu dalam mendidik anak-anak, karena bagaimanapun juga sebenarnya pendidikan pertama itu ya di rumah, baru di sekolah. Dan ini merupakan kesempatan bagus juga sih untuk orang tua bisa membangun bonding kembali dengan anaknya di rumah kayak gitu. Kalau guru-guru, saya pribadi ya berat sekali Bang, karena mengajar langsung dengan mengajar virtual itu susah loh kayak gitu. Yang kita ketemu langsung, kita samperin anaknya, kita ajarin langsung di depan dia, kadang-kadang anaknya juga ini kan butuh proses lama baru mengerti gitu. Lah ini kita apalagi yang hanya secara virtual, mengandalkan Google Meet, Zoom kayak gitu, ya susah sekali lah. Apalagi kadang-kadang kayak di tempat aku nih, kadang-kadang sinyalnya kadang nggak bagus kan kayak gitu. Jadi gimana ya, anaknya juga kadang-kadang putus koneksinya, terus cerita, ibu saya nggak ngerti, koneksi saya putus tadi gitu. Suka sedih kan. Kayak gitu sih. Kayak gitulah kira-kira kondisi kami. Ya, makasih Nelly ya. Kalau saya bisa coba simpulkan bahwa ya orang tua mengalami tekanan karena tiba-tiba harus ngajarin anaknya di rumah, harus bersama-sama dengan anaknya di rumah. Nah, saya beberapa kali ngelihat video di media sosial tentang orang tua yang harus mukulin anaknya karena anaknya malas belajar atau nggak ngerti-ngerti waktu ngajarin gitu ya. Saya sih kasihan juga sama anaknya begitu, tapi mungkin orang tua juga tertekan juga begitu ya, tiba-tiba harus ngajarin anaknya gitu, harus jadi guru buat anaknya di rumah, ngerjain PR dan segala macam kayak gitu ya. Ya, nah tapi pasti anak juga punya tekanannya tersendiri ya ketika ini terjadi begitu, pasti begitu. Nah, guru juga tadi Nelly bilang tertekan juga karena harus
ngajar online, anaknya susah juga ngertinya, banyak tantangan kira-kira gitu. Jadi tekanan pekerjaan, ya tekanan perubahan, cara bekerja dalam hal ini guru mengajar juga berbeda. Jadi itu tekanan-tekanan yang terjadi di dunianya Nelly begitu. Nah, kalau teman-teman yang lain nih, kira-kira bagaimana bentuk tekanan-tekanannya? Dan sadar nggak ada yang terganggu dan sangat tertekan, bahkan secara mental terganggu gitu? Ada yang punya cerita, teman-teman yang lain? Silakan. Kalau Yoel gimana, Yoel? Ya, mungkin dari aku, Bang. Yang aku rasakan ya, khususnya dalam pekerjaan ya. Dalam pekerjaan, kebetulan saat ini ditugaskan di salah satu kota yang cukup jauh lah ya, bukan kota yang besar juga, maksudnya bukan kota yang lengkap dengan segala teknologi yang ada. Jadi ketika bekerja, khususnya dengan stakeholders, itu tidak sedikit yang mereka belum siap gitu loh. Sementara kan kita punya target, terus kita punya yaitu tadi pencapaian kinerja yang harus kita penuhi seperti itu. Yang biasanya kita itu harus bertemu dengan mereka, atau kadang-kadang kita harus ke tempat mereka, artinya kita ke lapangan gitu. Namun dengan kondisi saat ini yang tidak memungkinkan, akhirnya ada perubahan pola kerja yang tadinya bertemu langsung menjadi lewat virtual. Nah, masalahnya adalah tidak semua stakeholder itu siap dengan kondisi seperti ini, ya kan? Jadi kadang-kadang, waduh, nggak bisa nih pakai Zoom, nggak ngerti, gitu kan? Belum lagi sinyal, aduh, tidak sedikit stakeholdernya itu berada di pedalaman, pedesaan, karena kebetulan di tempat saya bekerja itu banyak stakeholder yang perusahaannya adalah perusahaan perkebunan. Tahu lah ya, maksudnya perkebunan itu pasti jauh dari kota. Sehingga ketika kita pun berkomunikasi, tidak bisa langsung, tapi harus lewat Zoom segala macam, itu menjadi terhambat atau terganggu lah. Cuman ya sejauh ini kita coba maksimalkan, maksudnya dengan keadaan yang ada, dengan regulasi juga tentunya, kita coba maksimalkan ya apa yang ada. Misalnya ya udah lewat SMS aja misalnya, atau lewat WA atau email, pokoknya hal yang masih bisa dijangkau tanpa harus lewat Zoom atau sejenis. Jadi memang saya pribadi, khususnya yang berada di jauh dari perkotaan yang teknologinya cukup, itu merasa adalah tantangan lah, kita bilang hambatan, tantangan dalam pekerjaan. Nah, tentunya ya itu harapannya ke depan ini bisa teratasi ya. Maksudnya kita juga yang bekerja di bawah tekanan dan target, mudah-mudahan bisa terlewati lah. Tentunya itu seperti tema kita pada hari ini, tetap kita harus menjaga mental gitu kan Pak. Artinya di bawah tekanan seperti sekarang ini kita harus tetap berpikir fokus, positif, optimis, sehingga apapun pekerjaan kita bisa terselesaikan dengan baik. Mungkin begitu Bang Argi. Ya, makasih Yoel. Jadi tetap dari pekerjaan ya, itu tantangan yang datang besar begitu dari pandemi ini adalah perubahan di tengah-tengah pekerjaan yang mengharuskan kita adaptasinya tingkat tinggi, kira-kira begitu. Kalau JJ ada yang bisa disampaikan, J? Tantangan, tekanan. Oh, kalau tadi Bang Yoel jelasin secara sektor pemerintah, cara kerja pemerintah dan bagaimana untuk itu, kalau di sektor swasta sendiri, di pekerjaan sendiri, tekanan atau mental yang dihadapi ketika pandemi itu ya jauh-jauh memang, di mana sistem di swasta itu belum siap yang namanya untuk bawa kerjaan ke rumah, sedangkan sistemnya sebenarnya ada di kantor dan dokumen lebih dominan banyak di kantor. Nah, otomatis saat penerapan PSBB yang bulan lalu itu, ya kendala-kendala adalah ketika kita harus
balik lagi ke kantor ambil beberapa dokumen untuk dikerjakan. Jadi itu membuang waktu. Jadi misalnya kita ke kantor ngambil dokumen, terus bawa ke rumah, nanti selesai itu nanti ada yang harus lagi ke kantor lagi, dan itu harus dibawa lagi ke rumah, dan selesai dari WFH dokumen harus dibalikan lagi ke perusahaan. Itu membuat mental di mana tekanan deadline dan kekhawatiran ketika dalam perjalanan untuk mengambil dokumen, dan juga saat balik bolak-balik tenaga habis gitu ya untuk balikin dokumen, ambil balik. Dan selain itu juga mental yang dihadapi dari lingkungan sekitarku, ada yang cerita adalah dia orang-orang ekstrovert itu sulit untuk menerima pandemi yang harus berada stay di rumah aja itu. Orang-orang ekstrovert banyak yang cerita bilang seperti itu. Gue jengah, teman-teman pada cerita aku jengah dengan berada di rumah terus, melihatnya cuma kamar mandi, toilet, tempat tidur, ruang TV, makan, seperti itu. Karena mereka adalah orang-orang extrovert yang aktif ya, yang butuh suasana baru dan ketemu orang baru. Itu dari lingkungan kerjaku dan orang-orang extrovert yang aku temui, yang mereka ceritai. Dan ada juga kalau secara pribadi aku sebagai orang introvert tuh malah nyaman ketika berada di rumah aja gitu. Tapi mental yang aku alami adalah tekanan atau mental yang aku alami sebagai orang introvert walaupun terlihat nyaman itu adalah ketika tekanan pekerjaan. Ketika WFH itu pasti dituntut seperti tadi Bang Leo bilang, harus cepat kinerjanya, harus cepat, tepat dan itulah cepat, tepat dan efisien gitu, harus dimaksimalkan. Itu bahkan waktu itu WFH hampir 24 jam kerja karena bos selalu calling sampai lupa waktu. Itu sih tekanan mentalnya. Orang-orang sekitarku yang ekstrovert tidak bisa menerima, dan orang-orang pekerja swasta yang dituntut untuk tepat dan benar. Oke, makasih JJ. Begitu ya. Jadi dua-duanya kena, yang ekstrovert kena, ternyata yang introvert juga kena karena faktor perubahan pekerjaan yang tiba-tiba seperti itu ya. Tapi juga bagaimana orang ekstrovert yang biasanya explorer tiba-tiba terkurung gitu di dalam, apalagi kalau kos cuman kamar doang gitu ya. Wah, itu lebih menderita lagi. Kalau misalnya rumahnya istana sih mungkin, iya, kalau rumahnya istana ya mungkin lebih enak gitu. Tapi kalau cuma kamar kos, pasti, aduh, yang biasa keluar nongkrong, nge-mall, ya kemana-mana tiba-tiba begitu, pasti tekanannya berat sekali. Ya, jadi buat para extroverter, bagaimana nyebutnya, lalu yang koser juga, yang kos begitu, ya semangat berjuang. Ya, walaupun berat, ya tetap harus menjaga kesehatan mental. Nah, selanjutnya nih saya tahu nih kondisinya nih teman kita nih Hendy yang sangat terdampak dengan karena dia adalah personal trainer kebugaran, ya dilarang untuk buka, ya lalu pasti pendapatan menurun drastis begitu ya. Bagaimana kondisi teman-teman di gym nih, Hen, dan kamu sendiri gimana mengalami tekanannya? Bagaimana, dahsyat nggak? Oke, ya seperti yang Bang Argi sampaikan, kalau pekerjaan kami ini salah satu pekerjaan yang paling kena dampaknya lah. Jadi kita kemarin sempat tutup beberapa bulan dan nggak beroperasi sama sekali, ya tentu berdampak kepada pendapatan kita. Jadi benar-benar kosong. Jadi kalau kita kan sistemnya kan, kalau ada klien baru ada pendapatan. Memang nggak ada gaji pokok, cuman kalau dibandingkan dengan kalau normal ya tentu gaji pokok kan nggak seberapa daripada pendapatan yang dari klien kan. Jadi ini memang benar-benar ngebuat kita habis akal sih sebenarnya. Cuman dari hal ini kita juga belajar harus bereksperimen dengan hal-hal baru. Jadi mungkin ada sebagian dari teman-teman kami yang pelatih kebugaran juga itu melakukan kelas online ya, untuk bisa terus berkomunikasi dengan klien-kliennya. Jadi mungkin itu bisa jadi salah satu inovasi juga.
Tapi kalau untuk saya pribadi kemarin karena aksesnya agak susah dan belum ketemu untuk bagaimana melakukan kelas online, ya dia benar-benar mutar otak sendiri. Jadi ya cari-cari game yang bisa dibuka, yang bisa buka diam-diam gitu. Jadi bawa klien ke sana biasanya. Terus kalau beberapa waktu belakangan ini kita udah bisa nih buka sedikit, tapi khusus untuk klien dan sifatnya terbatas. Jadi kita nggak semua klien atau member bisa kita izinkan, tapi kita batasi dengan protokol kesehatan yang sudah ada standarnya. Jadi benar-benar berubah drastis apa yang kita lakukan selama ini, yang ya kalau mau masuk atau kalau mau datang aja, kalau mau latihan dengan trainernya latihan aja. Terus sekarang kita malah berubah drastis dengan cara kalau mau latihan, ya itu dia harus melakukan pengecekan suhu tubuh, harus pakai hand sanitizer, menggunakan masker. Ya benar-benar protokolnya memang harus sesuai dengan standar. Kalau nggak sesuai standar ya baik pelatihnya maupun kliennya kita nggak izinkan untuk masuk ke lokasi. Jadi ya benar-benar menguras energi, menguras tenaga, terus menguras dana. Oke, makasih Hen. Ya memang banyak orang-orang yang di dunia seperti ini ya, dan juga dunia perhotelan, pariwisata benar-benar terdampak secara ekonomi. Begitu kalau Hendy tadi mungkin masih bersyukur masih ada gaji pokok, tapi bagi mereka mungkin banyak juga yang jadinya di PHK begitu, sehingga tidak punya penghasilan sama sekali, dan itu memang sangat berat ya. Ya kita juga pasti itu mempengaruhi mental juga begitu. Nah, kalau ada orang-orang seperti itu di sekeliling kita, ya kita juga harus memperhatikan kira-kira. Nah, pertanyaannya sekarang nih, kalau kalian sendiri nih, bagaimana untuk mengatasi tekanan-tekanan yang berat itu ya, baik dari segi perekonomian kah, tekanan kerja kah, begitu. Bagaimana cara supaya tetap menjaga kesehatan mental ya, yang kalian lakukan dan yang kalian ketahui, kira-kira begitu. Kalau Randi, kira-kira gimana Ran? Ya, kalau cara aku Bang ya, cara saya menghadapi tekanan mental yang sebenarnya yang aku rasain sih nggak begitu ini Bang ya. Aku orangnya ekstro intro, jadi kadang ekstro kadang intro, jadi bisa dua-duanya begitu. Jadi tekanan yang aku hadapin nggak begitu aku rasakan gitu, karena cara-cara yang aku lakukan itu cukup efektif gitu Bang. Dan salah satu mungkin cara yang kuat banget yang aku lakukan itu adalah komunikasi gitu Bang. Jadi di tengah pandemi ini dilakukan pembatasan ketemu dengan teman-teman, dengan pasangan, dengan keluarga dan lain sebagainya. Tapi aku masih punya teknologi gitu Bang. Nah, teknologi ini, internet itu kan nggak dibatasi gitu. Jadi dari internet ini, dari banyak aplikasi yang disediakan, ya aku bisa ketemu, jadi bisa lebih punya banyak waktu untuk komunikasi dengan teman-teman, dengan pasangan, dengan orang tua. Jadi apa ya Bang ya, mungkin lebih ke ini ya, lebih punya ke tempat sharing, tempat cerita gitu. Jadi di tengah tekanan pekerjaan, tekanan mungkin pandemi ini, kita bisa sharing gitu dengan orang-orang di sekitar kita melalui teknologi dengan yang telah ada saat ini gitu. Jadi enak aja sih kalau gitu Bang, cara itu gitu. Itu sih cara yang utama yang aku lakukan. Oke, makasih Randi. Jadi menjaga relasi, sharing dengan orang-orang begitu, itu jadi solusi ya, supaya kita tidak terlalu tertekan secara mental. Kalau Nelly gimana Nel? Kalau aku ya ini ya, seperti yang udah pernah sharing sebelumnya, menyediakan me time sih. Jadi sediakan satu waktu ya melakukan sesuatu yang disukai kayak gitu, terserah apa aja seperti itu. Terus selain me time juga ini ya, berusaha untuk mencari sesuatu
hal yang bisa dikerjakan dalam artian mencari hobi baru atau melatih skill baru kayak gitu. Mungkin kalau kayak aku sedang proses ya, mencoba ini sih kayak belajar berkebun kayak gitu. Jadi sebenarnya itu juga cukup menolong aku kayak gitu ya, agar tetap bisa berpikiran sehat, punya mental yang sehat di tengah-tengah kesibukan pekerjaan juga sebenarnya kayak gitu. Terus sama benar kata Bang Hendy, membangun relasi dengan orang-orang terdekat kita sih, karena kalau aku kan orangnya introvert. Orang introvert ini kan kebiasaannya kalau ada sesuatu sukanya dipendam. Bukan tipe orang yang ini ya, yang gampang sekali mengekspresikan apa yang dirasakannya kayak gitu. Jadi kayak aku supaya jangan dipendam terus, makin banyak ya sharing gitu sama orang-orang yang bisa dipercaya, jadi teman sharing kayak gitu. Dan itu sangat membantu sekali dan membuat lebih lega lah kayak gitu sih. Terus ini perbanyak komunikasi dengan keluarga juga, meskipun jauh ya tetap harus ada komunikasi. Kayak kata Bang Randy tadi, kan teknologi sekarang udah canggih ya, kita tinggal WhatsApp, video call, udah bisa ketemu mereka. Jadi itu pun bisa menjadi salah satu solusi juga supaya tetap menjaga kita juga kayak gitu, supaya tetap bisa istilahnya tidak terlalu stres dengan kondisi saat ini. Seperti itu kira-kira Bang. Oke, makasih Nel. Tadi ini juga ya, apa kata Nelly, lakukanlah hal-hal yang baru begitu. Mungkin menyembuhkan diri gitu ya Nel ya. Jangan sampai waktu kita habis untuk memikirkan tekanan-tekanan itu begitu ya. Jadi lakukan, belajar hal yang baru dan lain-lain ya. Jadi teman-teman mungkin yang di rumah yang sangat tertekan ya, cobalah lakukan hal-hal yang baru. Jangan sampai kita sibuk mikirin masalah tekanan itu saja gitu. Jadi bisa punya kegiatan yang lain kira-kira begitu. Oke. Makasih Nelly. Kalau JJ gimana J? Tips-tipsnya J? Oke, kalau aku tadi kan teman-teman udah bilang adalah cerita, melakukan hal-hal baik, hal-hal baru. Kalau aku sendiri, aku pernah dengar salah satu lagu asal Korea. Itu judulnya Kolo, itu penyanyinya Lee, kalau nggak salah Lee ya. Nah, di lirik lagu itu menceritakan bahwa nggak apa-apa sendiri, kamu berada sendiri di suatu tempat, nggak apa-apa, itu nggak salah, itu bukan suatu musibah. Mungkin kita bisa ubah pola pikir kita dengan bilang, ya kita nggak apa-apa sendiri, kita oke deh, kita sendiri secara fisik di suatu ruangan, misalnya di kos gitu, itu nggak apa-apa. Cuman satu hal yang harus diingat adalah kamu tuh sendiri secara fisik, tapi ada satu Tuhan gitu. Tuhan, kita kan orang Timur ya, mempercaya dengan Tuhan. Orang Indonesia yang percaya dengan ketuhanan yang Maha Esa, kita ingat aja Tuhan. Itu sih mungkin untuk mengubah pola pikir mindset kita bahwa nggak salah loh sendiri. Kita sendiri secara fisik, tapi kita punya suatu elemen sebagai Tuhan, ketuhanan yang Maha Esa itu yang melingkupi kita. Kita ciptaan yang dianugerahkan Tuhan itu. Jadi it's okay teman-teman. Cara mengatasi mental adalah nggak apa-apa sendiri. Nikmati aja kedirian kalian, nikmati dengan cara hal-hal baru, melakukan hal baru, dan bercerita, mungkin bisa bercerita melalui telepon, dan ubah mindset adalah sendiri itu nggak masalah. Oke, iya ya. Jangan lupa sila pertama dari Pancasila kita ya, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ada Tuhan gitu teman-teman ya. Ya, teman-teman yang mungkin berat di rumah menghadapi tekanan ya, kita tidak pernah sendirian ya. Ada Tuhan, ya kita orang Indonesia sangat mengimani Tuhan ada bersama-sama dengan kita, mempedulikan, mengasihi kita. Jadi kata JJ tadi ya, jangan pernah merasa sendiri ya. Ada Tuhan ya. Ya, terima kasih JJ. Kalau Yoel gimana nih Yoel? Kalau aku pribadi Bang Argi, dari dulu
punya prinsip bahwa manusia adalah apa yang ia pikirkan. Artinya adalah ketika kita sudah berpikir, wah kondisi ini benar-benar insecure, bahaya, mengkhawatirkan, itu yang ada di dalam pikiran kita, yang selalu kita tanamkan dalam pikiran kita, pasti kemana-mana kita akan selalu merasa ketakutan. Itu yang pertama. Nah, jadi coba aku pribadi mencoba untuk memikirkan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif yang bisa aku lakukan gitu. Memang sih kita tidak bisa memungkiri, kita tidak akan bisa menolak bahwa kondisi saat ini adalah kondisi yang sangat darurat. Bukan hanya di tempat kita, bukan hanya di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, benar ya. Cuman kita bisa meresponi itu semua dengan itu tadi. Kita pikirkan hal-hal yang, wah ada hal baik loh, ada hal positif yang bisa kita ambil. Contoh misalnya, kayak misalnya seperti yang Bang Argi pernah sharing juga sebelumnya, yang sebelumnya misalnya ada orang tua dan anak yang jarang bertemu karena pekerjaan, karena adanya WFH, work from home, dia bisa quality time dengan anaknya, hal-hal seperti itu. Kemudian yang tadi, yang seperti Nelly bilang, dia bisa me time dengan lebih banyak kuantitas waktunya. Jadi kadang-kadang hal-hal positif itu yang harus kita tumbuhkan. Supaya apa? Supaya pikiran kita nggak stres, terus kita nggak selalu merasa insecure, takut segala macam. Nah, itu yang harus kita bangun gitu. Karena manusia, kembali lagi, manusia adalah apa yang ia pikirkan. Ketika dia udah merasa memikirkan yang negatif-negatif, maka itu yang akan yang akan dialaminya, sehingga ketika dia menjalani kehidupan sehari-harinya, pekerjaan segala macam, itu kan dia merasa tidak nyaman seperti itu. Ketika dulu pada saat kuliah ya, pernah dapat materi bahwa motivasi itu ada dua jenis. Ada motivasi dari dalam diri, ada motivasi dari luar. Nah, kadang-kadang riset membuktikan bahwa motivasi dari dalam diri itu justru lebih kuat daripada motivasi dari luar tadi. Maksudnya ketika kita sudah membangun mindset kita sudah membangun pola pikir kita juga seperti yang tadi disebutkan teman-teman, maka dengan pertolongan Tuhan pastinya kita akan bisa menjalani masa-masa sulit ini. Seperti itu Bang Argi. Ya, makasih. Jadi masalah pola pikir nih sekarang ya, Yoel ya. Jangan hanya melulu lihat negatif, tapi lihat ada positif-positifnya begitu. Kalau Yoel tadi bilang lihat sisi positif pandemi ini. Walaupun ya negatifnya banyak, ada juga sih sisi positif-positifnya gitu. Coba dilihat apa. Misalnya tadi waktu dengan keluarga yang lebih banyak, waktu me time yang mungkin bisa lebih banyak juga. Jadi jangan lihat melulu negatif-negatifnya. Oke, makasih Yoel. Nah, sekarang siapa nih ya yang belum ya? Hendy, gimana Hen? Oke. Kalau dari aku sih, salah satu penyebab stres yang paling tinggi sebenarnya adalah masalah yang sebenarnya nggak perlu kita terlalu permasalahkan. Karena kebanyakan dari kita kan mempermasalahkan masalah yang sebenarnya nggak perlu jadi masalah besar. Jadi seperti kata Yoel, kita itu adalah apa yang masuk ke dalam diri kita dan apa yang kita keluarkan dari dalam diri kita. Jadi kalau kayak hubungannya dengan kesehatan, biasanya kalau kita itu adalah apa yang kita makan. Jadi kadang orang kan berpikir bahwa segala sesuatu yang terjadi ini sifatnya itu kan biasanya dari luar, padahal sebenarnya kebanyakan yang menjadi masalah di diri kita itu dari dalam diri kita sendiri. Jadi kadang pola pikir kita memaksa kita itu untuk memikirkan hal-hal yang rumit, padahal sebenarnya itu hal-hal yang simpel. Jadi kembali lagi kepada bagaimana kita menyikapi setiap masalah sih, kalau dari saya pribadi. Dan kalau saya pribadi biasanya menyikapi untuk kesehatan mental, ya salah satunya mungkin kita bisa melampiaskan ke hal-hal yang positif. Salah satunya mungkin kita bisa berolahraga. Jadi kalau berolahraga biasanya kan energi kita kan
tersalurkan dengan sangat banyak dan fokus. Karena kalau kita energinya banyak enggak kita salurkan ke hal-hal yang positif, ya jadinya itu tuh biasanya stres. Kalau udah mulai stres, udah mulai meningkat, banyak pikiran, mentalnya biasanya mulai agak-agak down di situ. Jadi kembali kalau saya biasanya menyikapinya kalau misalnya udah mulai jenuh, cari aktivitas yang positif, kalau bisa menghasilkan. Jadi kalau saya salah satunya mungkin ya ini dia, memperbanyak relasi sih biasanya. Apalagi selama pandemi ini bersyukurnya ada plusnya juga sih, ada baiknya juga. Kita dengan teman-teman yang jarang ketemu, coba chit-chat, tahu-tahu yuk kita diskusi bareng yuk di Google Meet atau kita diskusi bareng yuk di Zoom, akhirnya ketemu walaupun secara virtual. Dan bagusnya lagi kadang dari situ kita malah dapat info nih, ini ada kerjaan nih, ada lowongan nih, ada ini. Jadi kadang hal-hal yang simpel dan yang nggak kita pikirkan sebagai suatu solusi, kadang itu yang mendatangkan solusi untuk kita. Kalau saya fokusnya ke olahraga, biasanya kadang ketemu teman lagi olahraga, itu mulai tuh di situ, mulai datang kadang-kadang masih kerjaan lah atau masih tip sampingan lah. Jadi untuk di pandemi ini kita bisa memanfaatkan segala sesuatunya, baik teknologi maupun relasi dengan maksimal sih saya. Jadi kalau untuk mental kesehatan mental itu sebenarnya dari dalam diri kita, bagaimana kita memanagenya aja sih. Kalau dari saya mungkin segitu, Pak. Ya, makasih Hen. Ya jadi saya juga pernah tuh baca berita bahwa olahraga itu tidak hanya mempengaruhi fisik begitu, tetapi olahraga itu juga mempengaruhi mental kita, kesehatan mental kita. Jadi teman-teman yang mulai tertekan secara mental ya, bisa hubungin Hendy ya, minta masukan olahraga yang tepat ya untuk bisa dilakukan di rumah misalnya begitu ya, untuk meningkatkan menjaga kesehatan mental begitu. Ya untungnya Hendy kerjanya di gym gitu ya, di tempat olahraga, jadi pasti punya banyak kesempatan untuk berolahraga. Tapi selain olahraga nih, saya juga pernah dengar nih musik katanya gitu ya. Musik itu juga menolong mental kita terjaga dengan baik. Kalau teman-teman sendiri bagaimana pengalamannya dengan musik? Cukup menolong nggak? Ada yang punya? Dari aku ya Bang. Ya gimana J? Cukup Bang. Ya, Musik sangat menolong, dan aku kadang ya bukan akut, bukan kadang nggak bisa tidur. Itu cara aku mengatasi supaya bisa tidur itu dengan cara menyetel lagu refleksi musik untuk ya tidur, alunan-alunan nada irama itu, bahkan suara air hujan aku denger, dan akhirnya aku berhasil tidur walaupun cukup lama sih, sampai jam 3 pagi baru bisa tidur. Tapi itu membantu menenangkan kalau menurutku. Aku suka mendengarkan lagu-lagu instrumen musik refleksi seperti itu, irama-irama nada yang mellow, bukan mellow yang membuat sedih, tapi mellow yang menenangkan. Beda musik itu kan banyak ya, beragam macam. Ada musik nada mellow tapi membuat sedih, ada musik nada mellow tapi membawa ketenangan. Bahkan suara air hujan itu pun buatku itu sangat menenangkan. Ya, makasih J ya. Wanita kayaknya memang lebih ini ya, lebih emosional ya, lebih perasa begitu. Nah, tapi memang saya pernah ini juga baca berita juga bahwa sebenarnya kita perlu mengekspresikan diri kita. Kalau tidak bisa mengekspresikan kesedihan, justru sebenarnya bahaya bagi kesehatan mental. Nah, salah satu yang paling bisa menolong kita berekspresikan musik begitu. Makanya di berita yang saya baca itu, di tulisan yang saya baca itu, kalau kita lagi sedih, dengarkanlah musik-musik yang sedih juga gitu, supaya kesedihannya itu keluar gitu, terekspresi gitu. Jadi tidak terpendam, tidak begitu. Oke, makasih JJ. Teman-teman yang lain ada pengalaman dengan musik? Randi gimana, Ran? Ya, kalau aku sih Bang lebih ke ini Bang ya, musik itu
menentukan di mana apa yang akan kita kerjakan gitu. Jadi kalau misal nih aku ke kantor ataupun ke pekerjaan itu kan naik motor Bang ya. Kalau udah macet yang luar biasa parah tuh, jadi aku kadang nyetel musik yang musik yang rock gitu loh Bang. Jadi kadang tuh di dalam helm tuh pakai masker, kadang teriak-teriak sendiri gitu. Jadi terus lama-lama lega sendiri gitu Bang, lega dengan sendirinya gitu. Yaudahlah macet, dengerin musik aja santai gitu. Dan juga kalaupun di pekerjaan itu kan kadang mengaudit tuh agak mumet Bang ya. Jadi kalau udah mumet ya aku setel musik untuk tenangin diri gitu. Jadi biar nanti pekerjaan pun akan tetap dikerjakan, diselesaikan dengan baik gitu. Dan untungnya di pandemi ini sekarang aku jadi ini Bang, jadi tertarik dengan musik. Jadi kalau tadi ada yang bilang nambah skill baru, ini jadi sekarang aku lagi coba belajar untuk bermain musik. Jadi tuh di tengah pandemi ini musik itu beneran ini Bang, jadi yang kita pelajarin jadi beneran nenangin diri juga gitu. Itu sih Bang kalau dari aku. Oke, menarik ya. Main musik itu juga jadi pertolongan kita ya. Saya juga baca gitu di tulisan ya, bagaimana ya bukan hanya dengar tapi main musik itu juga jadi pelampiasan lah gitu. Apa yang ada di dalam diri kita, selain ya menyibukkan kita juga begitu. Tapi juga ya itu main musik. Jadi teman-teman yang mulai tertekan ya coba belajar main musik. Nggak perlu jago ya, tapi ya kita bisa menciptakan musik gitu, bukan hanya mendengarkan tapi menciptakan musik. Saya pikir itu memang juga bagus. Teman-teman yang lain nih, Yoel, Hendy, Nelly, ada pengalaman dengan musik? Kalau aku kurang lebih sama sih kayak teman-teman. Aku termasuk salah satu orang yang suka dengerin musik ya. Suka sekali lebih tepatnya. Bahkan kalau boleh aku ngapain tuh dengerin musik kayak gitu. Kalau lagi kerja biar nggak jenuh dengar musiknya agak ngebeat gitu. Jadi sambil membangkitkan energi juga, sambil tetap happy ngerjain tugas-tugas tanggung jawabnya meskipun udah mumet sebenarnya kan gitu. Terus kalau udah mulai galau-galau, sedih, putar lagu yang sedih juga. Kalau udah mulai susah tidur, jujur aku pengakuan, salah satu yang aku alami, ini juga sebenarnya dampak dari stres ya. Aku insomnia guys, aku susah tidur teman-teman. Bahkan aku tuh bisa tidurnya jam 12, jam 1, jam 2 kayak gitu. Itu sebenarnya udah nggak sehat sebenarnya kan. Jadi kayak berusaha sih mencari cara supaya bisa tidur, dan salah satu halnya adalah dibantu dengan yang musik ini tadi kayak gitu. Dan ya berharap semoga insomnia bisa sembuh gitu sih. Sampai sekarang masih tetap Bang. Jadi istilahnya kalau orang bilang ya terapinya dengan terapi musik seperti itu, dengar-dengar lagu yang bisa menenangkan supaya jangan terlalu stres kayak gitu deh. Oke, jadi selain bercocok tanam juga musik ya Nel ya. Oke, Nel ini banyak nih ya ide-idenya nih. Oke lah, mudah-mudahan memang bisa menolong Nelly semakin menjaga kesehatan mental dan juga mengurangi insomnianya. Nah, ada yang kalau film gimana sih film? Kan kalau film kan bisa juga ya jadi pelarian atau melegakan, tapi bisa juga mungkin ya tergantung filmnya ya begitu ya. Kalau action atau horor, mungkin horor ya nggak tahu apa meriliskan atau justru menambah tekanan. Ada yang punya pengalaman dengan film nggak, gimana? Direkomendasi nggak jadi sarana untuk menjaga kesehatan mental nih film nih? Dan film yang kayak mana kira-kira? Aku boleh nggak Bang? Ya Nelly dulu deh boleh. Yang lagi ada di layar besar nih. Kalau film sebenarnya bener ya, itu juga salah satu yang direkomendasi ya untuk nonton ya. Seperti film-film ya, kalau teman-teman yang suka Korea sih, mungkin kita bisa sharing. Itu bagus sih. Jadi hiburan tersendiri gitu kan. Apalagi gara-gara masa pandemi ini kan sangat susah kita pergi kemana-mana. Jadi kalau kita nonton film Korea ini kayak selain
menghibur, terus kita jadi nambah wawasan juga, tahu kondisi-kondisi di Korea itu seperti apa, kayak gitu. Itu luar biasa, guys. Tapi ada tapinya. Kalau kayak aku pribadi, saking menikmati nonton, kadang-kadang lupa waktu kan. Jadi nonton itu jangan di hari kerja, gitu. Supaya jangan bablas. Tapi itu film bagus sekali, bisa dimanfaatkan lah. Oke, jadi film Korea ya. Oke, saya kayaknya perlu belajar nonton film Korea. Ya, belum bisa, apalagi yang serial itu saya belum pernah sama sekali ngikutin ya. Yang layar lebar mungkin ada. Cuman ya teman-teman, ini dari Nelly lagi nih, nonton film ya. Khususnya katanya film Korea banyak yang bagus, banyak nilai-nilai yang bisa diambil. Oke. Yoel mau ngomong ya, Yoel. Gimana, Yoel? Iya Bang, mungkin sekaligus sedikit pengakuan kali ya Bang ya. Tentang film, aku juga pribadi termasuk orang yang suka nonton film. Dalam artian satu, untuk mengurangi kebosanan lah pasti. Tapi satu lagi yang paling penting bagiku pribadi ya Bang ya, ketika aku nggak bisa tidur, justru aku akan menonton. Maksudnya supaya apa ya? Mungkin kadang-kadang kan kita ngikut ceritanya segala macam, itu bisa membantu kita tertidur. Cuma kadang-kadang masalahnya adalah jika kalau filmnya sudah bagus, sudah menarik, seperti kata Nelly tadi, kadang bablas juga kan. Niatnya tadi mau tidur, jadi bablas. Artinya, kayaknya udahlah cukup sampai episode segini, ya kan, contohnya. Kayaknya nanggung, contohnya. Akhirnya, tambah satu lagi. Cuman kesimpulannya adalah, memang menonton itu bisa membuat kita lebih relax. Artinya yang seharian mungkin berkutat dengan pekerjaan yang serius segala macam, ketika kita menonton dengan genre-genre yang contohnya yang menghibur itu bisa membangkitkan gitu. Jadi semua yang masalah-masalah di belakang, kesibukan atau masalah yang tidak ada di satu hari itu bisa terlupakan gitu, bisa hilang dan di-refresh kembali. Jadi menurut aku pribadi, untuk kesehatan mental juga sangat penting menonton gitu. Kalau genrenya sih, aku pribadi suka yang action, terus horror juga suka. Kalau yang kalau bapernya ada lucu-lucunya mungkin oke lah. Tapi kalau bener baper terus romantis, mungkin enggak lah ya. mungkin gitu Bang Argi. Iya. Jangan terlalu baper juga gitu filmnya ya, nanti malah keikutan. Nah, menarik ya bagaimana Yoel bilang film itu bisa sangat menolong kita melupakan masalah gitu ya. Jangan sampai, ya mungkin bagi kita ya, walaupun tadi Yoel dan juga Nelly bilang jangan sampai kebablasan. Tapi di saat-saat sedang mungkin kita penat-penatnya, tekanan stres-stresnya, ya itu mungkin sangat penting untuk melarikan diri dulu gitu kan, supaya bisa ini ya, film salah satu yang sangat efektif menurut Yoel dan juga Nelly. Tapi saya tadi cukup mendengar beberapa teman yang insomnia gitu ya, mulai tidurnya terganggu, beristirahatnya terganggu gitu. Padahal kan di masa pandemi ini kita butuh imunitas tubuh yang kuat begitu. Apalagi kalau tidurnya terganggu, lalu tadi Hendy bilang makanannya nggak sehat dan nggak teratur. Apalagi tadi Hendy bilang mungkin olahraganya juga enggak. Wah itu imunitasnya bisa drop itu. Nah, kalau saya boleh sedikit sharing tentang kalau insomnia, kalau susah tidur, saya baca buku ya. Buku itu salah satu yang cukup membuat mata lelah dan cepat tidur kalau saya begitu. Jadi baca buku malam-malam, kalau susah tidur nanti habis itu terbantu untuk tidur. Nah, tapi saya juga melihat nih,
tadi kan ada musik, ada film, dan banyak berelasi dengan melalui teknologi yang ada. Nah, saya jadi merasa sebenarnya Tuhan itu baik ya. Kita dikasih pandemi ini di tengah teknologi yang sedemikian maju. Coba saya nggak bisa bayangin kalau ini terjadi misalnya zaman saya kuliah, wah, jadi bukan angkatan mungkin gitu ya, belum ada ya, handphone itu masih masih yang poliponik, yang hitam putih aja gitu ya. Internet masih masih hal yang, handphone juga mungkin masih hal yang mahal gitu. Tapi kalau sekarang ya sudah sangat maju teknologi. Saya pikir disitulah letaknya kebaikan Tuhan, bahwa pandemi ini terjadi di tengah teknologi yang sudah sangat maju. Ya mungkin itu yang kita bisa syukuri kepada Tuhan, bahwa Dia mengizinkan pandemi ini. Ya kalau tadi ada yang bilang lihat sisi baiknya, siapa tadi kalau nggak salah Yoel ya bilang lihat sisi baiknya juga, looks at the bright side-nya, ya itu juga bahwa pandemi ini terjadi di tengah-tengah kita punya teknologi yang sudah maju. Nah, teman-teman, saya sebenarnya mau bertanya juga nih, sebenarnya apa sih yang paling ditakuti di masa pandemi ini? Atau ancaman yang paling kita takuti, orang-orang takuti, atau kita dulu sharing gitu. Sebenarnya apa sih? Tertular coronanya kah? Atau secara ekonominya kah? Atau takut keluarga kita tertular kah? Atau apa sih? Atau takut apa sih sebenarnya yang paling mengancam gitu, yang paling kita takutkan dari pandemi ini? Kira-kira sebenarnya apa? Gitu. Dari Randi deh. Kalau Randi, sebenarnya apa sih yang kamu paling takutkan di pandemi ini? Atau khawatirkan lah. Aku gitu, khawatirkan. Aku yang paling kekhawatirkan yang paling utama sih terpapar sih Bang ya. Memang beneran terpapar corona itu sendiri, baik aku ataupun keluarga atau orang-orang yang aku sayangi deh, teman-teman, keluarga dan lain sebagainya gitu. Jadi itu yang paling aku takutkan gitu, karena aku sendiri juga ada di wilayah yang kayak Jakarta itu gitu loh, zona merah gitu. Bahkan keluarga pun di Binjai itu kemarin kalau aku pulang itu dikatakan zona hitam gitu. Jadi di atas zona merah lagi katanya. Karena apa, orang-orang di sana pun kayak nggak ada ini Bang, nggak ada ketakutan gitu. Jadi ya udah, orang-orang tidak takut, kita takut. Jadi, ya risiko semakin besar gitu. Itu sih Bang ya. Iya. Jadi orang-orang nggak takut, ya udah, mereka ya kayak biasa aja gitu. Dan yang selain tadi terpapar dengan corona yang aku takutkan, hal lain yang aku takutkan itu adalah kondisi dunia sih Bang sebenarnya. Jadi dunia itu, aku pernah baca artikel dari WHO itu mengatakan kalau dunia itu nggak akan kembali seperti semula lagi. Jadi nanti dunia akan siap dengan new normal tadi gitu, kondisi normal yang baru. Jadi nggak akan bisa kembali lagi ke kondisi sebelum corona itu. Itu sih Bang, tatanan dunia itu akan beradaptasinya seperti apa. Oke teman-teman, ini sekarang kita bahas yang menyeramkan ya, nggak apa-apa ya, supaya kita bisa tahu sebenarnya apa sih yang kita takutkan. Mungkin nanti kita habis ini kita bahas bagaimana ya kita memang real, ancamannya real, tapi sebenarnya solusinya juga, pertolongannya juga real. Tapi nggak apa-apa, kita bahas yang menakut-nakutkan dulu lah. Makasih Randi ya, info-infonya yang cukup menakutkan, kira-kira begitu ya. Ada zona hitam, baik Randi sendiri, keluarga juga dua-duanya zona hitam nih, sebenarnya memang menakutkan begitu. Nggak tahu kalau pacar zonanya hitam juga nggak, Ran? Kalau nggak salah sih di sana juga hijau Bang. Oh, begitu aman sih. Agak aman ya, hijau. Agak lega ya. Oke. Iya. Jadi semakin banyak orang yang dikasihi di masa pandemi ini ya, semakin banyak kekhawatiran, mungkin juga begitu kira-kira. Kalau JJ, apa sih yang paling kamu khawatirkan, J? Saat ini, di pandemi ini? Hal yang paling aku khawatirkan di masa pandemi, aku fokusnya ke ekonominya. Sebenarnya iya, hal yang aku takuti adalah membawa virus itu ke tengah-tengah keluarga ya kan. Yang kedua adalah ekonominya. Kenapa? Karena kalau misalnya ini sampai corona akan hilang, nah ekonomi kita tuh jadi kayak labil gitu kan, ekonomi ketika ini
Ya, jalan salah satunya adalah kita harus melakukan protokol kesehatan ketika diberi kesempatan untuk beraktivitas. Tapi banyak orang-orang yang memanfaatkan kesempatan aktivitas itu dengan hal-hal yang nggak melakukan protokol kesehatan, kayak misalnya nongkrong dengan jarak yang sangat dekat dan ngobrol, buka dan lepas masker ngobrolnya, bukannya pakai masker gitu. Itu sih sayang banget, dan itu bakalan berakibat ke ekonomi. Bayangin kalau misalnya kita, ekonomi ini sensitif banget. Maaf teman, aku bahas ekonomi ini emang sensitif. Ekonomi memang sedang turun sekali, dan dunia juga masuk ke dalam jurang resesi ya. 44 negara sudah menyatakan resesi. Indonesia kemungkinan besar adalah resesi juga, dan aku sangat menakutkan ekonomi itu, dan sangat menyayangkan ketika diberi kesempatan untuk beraktivitas untuk menyelamatkan ekonomi, orang-orang yang memanfaatkan kesempatan itu dengan hal yang tidak baik dan tidak menjaga protokol kesehatan. Oke, makasih JJ ya. Ancaman resesi. Tapi yang pertama juga kata JJ sama kayak Randi, yang utama adalah takut keluarga tertular juga. Oke. Kalau Hendy apa Hen? Yang paling kamu khawatirkan Hen? Kalau yang paling aku khawatirkan sih yang pertama mungkin ya keluarga. Kan kalau dari segi fisik orang tua kan sudah bekerja juga, jadi ya khawatirnya itu. Dan orang tua juga orang yang nggak bisa diem juga, jadi fokus nggak bisa disuruh diem di rumah, jadi kayak jadi polemik juga. Tapi ya syukurnya hingga sekarang mereka masih aman, jadi saya bersyukur lagi pada Tuhan kasih kemudahan. Terus untuk yang kedua mungkin yang paling lagi jadi polemik yang sampai sekarang masih terus dipikirkan ya seperti kata jadi ya ekonomi. Karena secara tidak langsung bidang pekerjaan yang kita pilih saat ini ya memang udah mau berdampak, dan yang cuma bisa saya lakukan ya ini terus melakukan inovasi-inovasi baru ya, salah satunya mencari alternatif lain, terutama melalui media-media digital yang seperti sekarang kayak ada Zoom, ada Google Meet. Jadi mungkin ada kekhawatiran, tapi ini secara tidak langsung kayak memaksa kita untuk lebih peka terhadap kemajuan teknologi dan bagaimana memanfaatkannya. Karena apa yang ada sekarang mungkin salah satu fasilitas yang tersedia karena efek COVID yang sebelumnya kita nggak pernah tahu. Yang berikutnya yang saya khawatirkan mungkin itu ya seperti kata Randi tadi, dunia pasti nggak bakal bisa seperti sedia kala, karena efek dari COVID ini sendiri ya sudah merambat bukan hanya dari kalangan bawah, tapi ini malah ke kalangan atasnya. Jadi semuanya terdampak, nggak kecuali baik pengusaha, baik pekerja, baik rakyat biasa maupun rakyat kalangan menengah, rakyat kalangan atas, semuanya berdampak. Jadi benar-benar ini menjadi suatu ya sepertinya kayak seleksi alam lah, layaknya seperti zaman kayak penyakit-penyakit yang terdahulu, yang sekarang mungkin salah satu seleksi alam sih menurut saya. Dan ya itu gimana kita menyikapinya, ya tinggal kita bereksperimen aja nanti masing-masing. Karena tiap orang kan punya caranya sendiri untuk menghadapi apa yang saat ini mereka hadapi. Jadi kalau saya sih mungkin lebih menyerahkan segala sesuatunya mungkin ya kembali lagi lah kepada Tuhan. Nah kalau kita ngandalin kekuatan kita sendiri, mustahil sih kita menjamin apa yang sebenarnya kita rasakan. Jadi emang benar-benar sekarang ini saatnya kita dituntut untuk lebih menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Kalau dari saya itu. Oke, makasih Hendy. Hendy juga nomor satunya adalah ini keluarga ya, mengkhawatirkan keluarga sebenarnya seperti itu. Ya, kita bersyukurlah bahwa kita sebenarnya keluarga sangat memperhatikan kita, jadi kita harus menjaga diri masing-masing. Oke,
Kalau Nelly, gimana Nel? Mungkin Hendy bisa matikan mic-nya dulu. Oke, silakan. Nelly, apa yang paling ditakutkan sih? Awal-awal keluarga ya, karena kan jauh dari keluarga kan. Tapi bersyukurnya di sana masih bisa aman terkendali. Terus yang kedua, kalau kita bahas secara global, ya pasti dari segi ekonomi pastinya ya. Mungkin ke saya pribadi belum maksudnya belum ada dampaknya bagaimana, tapi saya melihat akhirnya ke orang-orang sekitar saya, lalu ke mungkin orang tua dari siswa saya seperti itu, yang rata-rata berdagang gitu kan. Terus juga melihat dalam ruang lingkup yang lebih besar lagi, kalau kita baca di di berita kayak gitu, banyak perusahaan yang akhirnya melakukan PHK. Terus ada juga yang akhirnya perusahaannya tutup. Menurut aku tuh sangat mengerikan sekali ya gitu kan. Apalagi kalau misalnya kalau kita pikir-pikir kalau itu terjadi ya bagaimana kehidupan mereka selanjutnya gitu. Terus bagaimana nanti anak-anaknya dalam kehidupannya juga, dalam ya gimana mau sekolah gitu, makan aja susah kayak gitu kan. Ya tapi ya semoga ya pandemi ini segera berlalu, pemerintah kita juga mampu membuat kebijakan-kebijakan yang bisa menolong di tengah kondisi seperti ini, itu bisa menolong tuh ya. Karena kalau dengar kata Bang Hendy tadi, bahkan kalaupun pandemi ini akan berlalu, ya kita nggak akan bisa kembali ke kondisi yang semula gitu, nggak akan sama gitu. Serem kan kalau kita dengar kayak gitu. Lalu aku juga baca sebenarnya ini ya begitulah yang ada di Instagram, sampai ada yang nulis kayak gini, di zaman pandemi ini, di tengah-tengah kondisi kita belum menemukan vaksin yang sesuai, ya pada akhirnya ya siapa yang kuat dia yang bertahan gitu. Jadi kayak kembali ke hukum ini, hukum rimba. Jadi ya kalau kita memang tidak kuat, oke, sudah selesai gitu. Yang kuat dia akan bertahan. Makanya kayak kalau dipikir-pikir seram juga ya, ini kayak seleksi alam pelan-pelan kali ya, atau bagaimana gitu. Ya begitulah Bang, tapi tetap sih harus menjaga kondisi pola pikir di tengah banyaknya opini-opini seperti itu. Ya tetap harus berusaha lah menjaga pola pikir yang positif gitu ya. Maksudnya tetap percaya bahwa dalam kondisi kayak gini pun, jujur saya pribadi juga ini ya agak deg-degan ngomong itu, belajar mempercayai bahwa dalam kondisi kayak gini pun ya Tuhan tetap pegang kendali gitu. Tuhan tetap berdaulat di tengah-tengah kondisi yang kalau kita lihat seakan-akan kayak ini ya suram sekali gitu. Apalagi Indonesia sudah termasuk negara yang paling banyak yang positif COVID-nya gitu. Itu tuh sedih sekali mendengar kondisi yang seperti itu gitu. Ya belajar, susah sih bagaimana ungkapinnya ya. Belajarlah di tengah-tengah kondisi yang sangat tidak baik ini ya. Kalau Tuhan dia tetap ada dan pegang kendali dalam kehidupan kita, seperti itu sih. Oke, makasih. Seram banget. Nelly, ya. Jadi sekarang lebih khawatir kondisi lingkungan ya daripada keluarga. Ini akan jadi seperti apa ini? Apa masyarakat ini di tengah-tengah kondisi yang sulit seperti ini? Tapi keluarga juga sangat dikhawatirkan. Terakhir, Yoel. Gimana Yo? Apa yang paling dikhawatirkan Yo? Sebenarnya teman-teman sudah merangkum semua kali ya Bang ya. Itu yang paling dekat dengan kita keluarga pastinya. Terus lingkungan kita bekerja, terus perekonomian segala macam udah
sudah digambarkan oleh teman-teman semua. Cuman apa ya? Mungkin teman-teman kalau kita flashback lagi ke belakang, sekitar bulan Maret kali ya, awal-awal Indonesia dinyatakan ada yang positif. Coba kita renungkan kembali bagaimana kondisi masyarakat pada saat itu. Wah, nggak terbayangkan lah ya, maksudnya di mana-mana panik lah, hanya di Jakarta, bahkan seluruh Indonesia panik. Cuma berjalan sampai makin ke sini, coba mungkin teman-teman lihat kembali respon masyarakat. Kadang-kadang agak miris juga sih sebenarnya. Jadi pertumbuhan yang semakin meningkat, cuman apa? Respon masyarakat itu kayak apa ya? Kayak biasa aja gitu. Jadi kayak wah, ya biasa aja seperti itu. Bahkan saya pernah lihat ada postingan, ini khususnya Sumatera Utara ya. Sumatera Utara memang agak sedih juga sih. Sampai ada slogan atau statement bahwa COVID itu nggak berlaku di Sumatera Utara gitu loh. Maksudnya jadi satu hal yang buat saya pribadi miris adalah wah, kesadaran ini yang paling utama. Kesadaran masyarakat ini memang kita akui masih sangat rendah, dan itu yang sangat mengkhawatirkan gitu. Kalau kita ingin bangsa Indonesia ini bisa terbebas dari pandemi ini, nah kita pribadi dan seluruh elemen masyarakat harusnya sadar diri, sadar dengan kondisi yang ada, dan apa yang harus kita lakukan, yaitu tadi harus kita ikuti dong anjuran pemerintah, terus protokol kesehatan. Itu yang harus kita jalankan supaya bisa memutus rantai penyebaran COVID ini. Cuman saya pribadi melihat kayak semacam itu tadi dia kesadarannya masih kurang, sebenarnya itu sangat mengkhawatirkan. Mungkin seperti itu Bang Argi. Ya, terima kasih ya. Jadi yang ditakutkan adalah justru tidak seriusan kita atau masyarakat untuk menghadapi COVID ini ya. Justru bisa memperparah justru kondisinya. Ini jadi ketakutan bagi kita. Nah, selanjutnya nih, saya nih baru diajak ketemuan sama teman sebenarnya gitu kan, sudah lama sekali nggak ketemu. Nah, memang ada saya baru ikutin media sosial salah satu artis juga yang kemudian satu artis mengatakan sebenarnya alangkah buruk dan menurunkan imunitas tubuh kita jika kita tidak bersosialisasi dengan orang lain, dalam pengertian ini ketemu dengan orang, berkumpul dengan orang. Jadi salah satu artis ini mengatakan ya dia percaya bahwa imunitas tubuh kita akan turun kalau kita nggak bersosialisasi. Mungkin maksudnya adalah ketemu kali ya. Nah, tapi kan masalahnya kita memang butuh bersosialisasi, tetapi kita juga harus kayak tadi kata JJ gitu, hal-hal yang penting lah baru kita keluar. Untuk kerja lah baru kita keluar. Jangan disalahgunakan untuk malah ya kayak biasa aja, kayak hari biasanya jalan-jalan senang-senang kemana-mana seperti biasa, ya kan? Harusnya kan nggak boleh begitu. Nah, kalau teman-teman sendiri kira-kira kalau pandangannya gimana? Perlu nggak sih kita, ya setuju nggak bahwa kita memang butuh ketemu secara fisik dengan orang lain, dan kalau apa kita harus ya jangan dulu lah, tahan dulu lah begitu ya, ketemuannya cukup online dulu lah begitu. Ya, walaupun saya mengakui jujur ya, saya pernah juga akhirnya ya walaupun dalam rangka pekerjaan juga, tapi ketemu ya bareng-bareng, lalu ya jalan bareng juga begitu. Memang itu menyegarkan begitu. Tetapi kan masalahnya kita harus menjaga protokol kesehatan juga begitu. Nah, kalau teman-teman sendiri gimana pandangannya? Haruskah ketemuan secara fisik atau cukup secara online demi menjaga protokol kesehatan, atau bagaimana? Kalau Randi gimana, Ran? Ya, kalau aku sendiri sih Bang,
gimana ya, kalau untuk ke teman-teman, jujur aja ke teman-teman sih nggak terlalu perlu. Kalau dari pandanganku Bang ya, itu nggak terlalu banyak berpengaruh lah untuk yang namanya menjaga imunitas tubuh. Aku sendiri di kosan sendirian udah berapa lama nih pandemi, tapi puji Tuhan sampai sekarang imun tubuh tetap terjaga dengan baik gitu. Dan walaupun pengen ketemu bersosialisasi dengan teman-teman, sama seperti yang aku bilang tadi, manfaatkan teknologi itu lebih dari cukup kalau di situasi sekarang ini gitu. Tapi beda hal kalau untuk keluarga. Kalau ini pandangan aku Bang ya, keluarga, orang tua, kakak adik, pasangan juga. Nah itu kalau bisa ketemu. Kalau aku sih gitu Bang. Walau hanya itu kayak sekali pun, ya udah itu bakalan merecharge energi, merecharge tubuh lebih baik lagi. Itu sih Bang. Tapi tetap ini ya, kalau ketemu dengan keluarga pasangan tetap jaga protokol kesehatan juga gitu Bang. Itu Bang Argi. Oke, jadi apa namanya, kalau teman mungkin masih bisa ditahan, tapi kalau keluarga, orang-orang terdekat, ya mungkin itu yang dibutuhkan, kira-kira begitu ya kalau Randi ya, karena memang sekarang kita sedang bisa dibilang bertaruh nyawa juga gitu kira-kira. Teman-teman yang lain ada pandangan nggak tentang hal ini? Siapa? Kalau aku nih Bang, Ya, silakan ya. kalau aku sih mungkin lebih melihatnya dari segi rutinitasnya sih. Kalau memang harus ketemu ya ketemuan lah, tapi dengan syarat dan ketentuan untuk melakukan protokol kesehatan yang anjuran pemerintah. Jadi kalau memang itu nggak perlu banget untuk dilakukan ketemuan itu, ya mungkin ditahan dulu. Kalau aku secara pribadi mungkin karena pekerjaannya memang menuntut untuk bertatap muka langsung, jadi ya memang mau nggak mau harus tetap muka. Tapi ya itu dia, gimana caranya kita untuk tetap bisa melakukan tatap muka tapi dengan menjaga protokol kesehatannya itu sih Bang. Jadi kalau dari aku sih penting nggak penting, tapi seberapa urgent keadaan itu sebenarnya. Ya, oke, makasih Hendy. Jadi ngelihat berapa urgent ya untuk ketemunya itu. Saya teringat apa yang Nelly bilang tadi. Sisi baik dari pandemi ini sebenarnya bisa punya waktu lebih banyak dengan keluarga. Gitu. Orang-orang yang dekat yang selama ini secara fisik dekat, tetapi oleh karena kesibukan menjadi menjauh. Nah, kenapa tidak kita maksimalkan hubungan dengan orang-orang yang dekat ini, gitu. Yang seperti tadi Randi bilang, keluarga, ya. Ya, jadi kalau mau lebih dekat ya lebih dekatlah dengan mereka, begitu. Gak usah keluar rumah, yang ada di rumah dulu, misalnya gitu ya. Gak usah keluar kosan, yang ada di kosan dulu, gitu. Teman satu kosan dulu, mungkin harus dimanfaatkan relasinya lebih erat lagi, kira-kira seperti itu. Oke, teman-teman yang lain ada yang mau kasih pendapat? Aku Bang mau ngasih pendapat. Silakan. Tapi aku dari sisi kontraknya ya Bang, dari sisi kontraknya. Ya. Jadi aku bilang kenapa nggak manfaatin dengan orang-orang terdekat. Namun ya riset yang pernah aku baca dan melihat dari orang-orang sekitar, justru karena pandemi ini banyak suami istri yang bertengkar. Ada yang bertengkar karena terlalu sering bertemu. Ada juga orang tua yang bertengkar dengan anaknya karena saling relasinya bertemu. Nah, bingung juga sebenarnya, satu sisi kenapa kita nggak mungkin aja relasinya untuk diperbaiki dengan yang di dalam rumah, tapi faktanya banyak yang malah terjadi keributan di dalam rumah. Dan menurutku itu juga polemik dan kita harus belajar juga untuk sama-sama merendahkan ego menurutku ya.
ketika tidak bisa menjaga relasi dengan keluarga. Kalau Bang sendiri gimana tuh? Kalau misalnya mendengar kontaknya malah banyak pertengkaran, banyaknya kasus keributan antar anak dan orang tua, suami istri dan anak. Kalau aku sendiri mungkin dengan cara meredakan ego ya. Tapi kan itu susah ya Bang. Karena justru yang secara itu yang lebih susah daripada dengan orang lain. Ya benar bahwa ini juga jadi tekanan tersendiri begitu ya. Kalau kita di dalam rumah lalu ada konflik di rumah dan konfliknya itu kemudian setiap hari karena lebih mungkin terjadi karena setiap hari ada bersama-sama gitu, lebih banyak waktu, jadi justru menciptakan konflik, kira-kira begitu. Ya, jadi memang ini kalau dari pertanyaan yang tadi apa yang menjadi kekhawatiran termasuk konflik juga. Ini akan mempengaruhi mental sekali kalau konflik dengan orang rumah sebenarnya memang seperti itu di sisi yang lain begitu. Tapi kita ingat juga bahwa di sisi yang lain sebenarnya kita perlu untuk mendekatkan diri dengan orang-orang yang ada di rumah. Tetapi ketika kita mendekatkan diri, yang kata JJ bilang tadi, kebanyakan banyak orang malah konflik, ya. Wah, ini menarik ini. Pembahasan yang mungkin kita perlu satu sesi lagi untuk ngebahas ini ya, fenomena ini, ya. Satu sisi kesempatan untuk mendekatkan diri, tapi satu sisi kemudian kalau sudah dekat malah konflik, ya. Di rumah kalau nggak harmonis justru jadi neraka, jadi beban tersendiri. Nah, ya kira-kira begitu. Mungkin nanti kita bisa bahas lain kali J, karena ini masalah yang serius ya. Bagaimana kalau ada punya konflik di rumah di tengah-tengah kita pandemi begini, akan jadi masalah yang besar. Oke, tapi kita sudah waktunya sudah habis, malah kita sudah melebihi jadwal sebenarnya, ini udah hampir 20 menit lebihnya. Nah, tapi kita tidak mau menutup dengan masalah ya. Saya mau kita kasih kalimat penutup dari teman-teman sekalian ya, kalimat-kalimat penutup yang mungkin menjadi dorongan ya bagi kita semua, khususnya teman-teman yang terpukul secara mental karena pandemi ini, mengalami gangguan secara mental. Apa kalimat-kalimat penutupnya begitu ya, untuk kita bisa semakin tangguh ya, semakin bisa menjaga kesehatan mental kita. Mau siapa dulu nih? Silakan. Oke. Ya, mungkin dari aku dulu Bang. Kembali lagi seperti yang aku sampaikan di awal Bang. Satu prinsip yang aku punya adalah tadi, manusia adalah apa yang ia pikirkan. Kita nggak bakalan bisa menolak kenyataan bahwa COVID itu berbahaya. COVID itu sangat mengkhawatirkan. Dari sisi kesehatan, ekonomi, segala macam itu pasti sangat berbahaya. Nah, cuman satu hal yang perlu kita ingat adalah bahwa kita pasti akan bisa melewati itu semua. Itu tadi dengan mindset kita, tentunya dengan pertolongan Tuhan, ya kita jangan hanya mengandalkan diri sendiri, tentunya kita bawa dalam doa lah sebagai orang percaya ya, sebagai orang Indonesia juga. Jadi life must go on seperti kata orang kan. Jadi kita jalani aja, jangan, kalau takut itu wajar, tapi justru kalau kita semakin takut ketika kita pun dalam bekerja segala macam aktivitas kita sudah merasa takut dan insecure, pasti hasilnya juga nggak maksimal. Ya udah, kita jalani aja, tapi tetap ingat jaga kesehatan, jaga protokol. Tetap ikuti protokol pemerintah. Mungkin itu, Pak. Oke, makasih Yoel. Lagi-lagi masalah pola pikir ya. Bagaimana kita berpikir itu akan mempengaruhi kondisi kita. Oke, silakan. Boleh aku Bang? Ya, sudah kelar nih urusannya. Oke, kalau dari aku mungkin aku punya kayak moto. Jadi moto aku tuh kayak gini. Jangan biarkan satu kekurangan kita itu menutupi kelebihan-kelebihan kita yang lain. Jadi kalau dalam halnya untuk kesehatan mental, jangan sampai satu masalah itu menutupi potensi-potensi kita yang lain. Karena kadang kita kan terlalu fokus kepada satu masalah, padahal potensi-potensi yang bisa kita gali dari diri kita tuh
lebih banyak daripada masalah yang kita hadapi. Jadi mungkin dari aku, kita maksimalkan lah apa yang udah Tuhan berikan kepada kita, maksimalkan potensi diri kita, maksimalkan talenta yang ada di dalam diri kita. Mungkin kalau dari teman-teman ada yang belum tahu nih potensi atau talentanya seperti apa atau ke arah mana, ya salah satu cara mungkin kita lebih banyak berelasi aja biar potensi itu mungkin enggak keluar melalui kita sendiri tapi ada pancingan dari luar biasanya. Jadi kalau aku sih biasanya seperti itu, Bang. Oke, makasih. Jadi jangan lihat hal-hal yang masalah-masalahnya aja, tapi lihat potensi-potensi yang ada yang bisa dikembangkan, kira-kira begitu. Atau yang tadi kalau bahasanya kita, lihatlah sisi-sisi positifnya juga dari pandemi ini. Ada kok sisi-sisi positifnya ya. Dari pandemi ini orang jadi lebih hati-hati, lebih sehat, lebih higienis ya. Ada kok. Jangan cuma melihat negatif-negatifnya saja. Yang lain mungkin Nelly deh sekarang, Nelly. Gimana Nel? Terakhir kalimat penutup. Terakhir ya, penutup. Aku jadi ingat satu kutipan yang sering disampaikan waktu kuliah. Sebenarnya kalau tadi dibilang kita apa yang kita pikirkan, tapi kalau kita renungkan lebih jauh, sebenarnya pikiran kita sudah tercemar ya. Sulit sekali untuk seperti itu sebenarnya. Ada satu kutipan dari Francis Schaeffer, dia bilang kayak gini, we do what we think what we believe. Gitu ya. Jadi kembali lagi, apa yang kita percayai sih. Apa yang kita percayai itu yang akan mendorong apa yang akan kita pikirkan, dan akhirnya itu yang akan mendorong apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan gitu. Tetap punya keyakinan, ya kita ini ya, orang Indonesia adalah orang warga negara yang memiliki iman ya. Tetap punya keyakinan, tetap memiliki iman bahwa ada sesuatu di luar kita pribadi yang besar, yang luar biasa, yang lebih hebat dibandingkan pandemik ini, yang tetap take control kita gitu sih. Tetap punya keyakinan bahwa walaupun dalam kondisi yang sangat tidak kondusif ini, sebenarnya masih ada pribadi yang terus menolong kita, yang terus sebenarnya menjaga kita sih, dan kita tahu untuk apa kita hidup. Seperti itu. Oke. Kira-kira itu sih Bang. Oke, makasih Nelly. Jadi kita harus menjaga kepercayaan kita kepada Tuhan, kira-kira begitu ya, bahwa dunia ini ada Tuhan yang menjaga dan memelihara. Jangan sampai kehilangan kepercayaan kita, karena kita akan melakukan apa yang kita percayai. Makasih Nelly. Kalau Randi gimana Ran? Ya, kalau kata-kata penutup ya tadi bilangnya, aku selalu ingat satu kalimat nih Bang ya, kalimat yang mungkin cukup terkenal juga dari Einstein. Itu kita harus belajar dari yang kemarin, learn from yesterday gitu. Terus live sekarang, live for today, dan tetaplah berpengharapan untuk besok, jadi hope for tomorrow. Jadi yang aku ingin sampaikan adalah pandemi ini janganlah kita istilahnya menyalahkan keadaan gitu. Yang udah terjadi, hidupilah itu, jalanilah itu gitu. Jadi untuk kedepannya kita tetap harus menjaga diri kita, terus juga melakukan hal-hal yang baik. Kalau tadi dikatakan oleh Joel, selalu berpikiran kita apalah yang kita pikirkan, dan juga selalu berpikiran positif. Lakukanlah itu, dan aku juga selalu berpegang, jangan pernah ngeluh. Jadi kalau sekali kita ngeluh, kita akan merasa kesusahan ke depannya. Jadi di tengah pandemi ini, lakukanlah apa yang bisa kita lakukan dengan baik, dan juga jagalah protokol kesehatan. Dan seperti yang tadi di akhir kalimat Einstein katakan, lakukanlah pengharapan untuk ke depannya gitu. Jadi hope for yesterday. Jadi di tengah kondisi sekarang ini, pastinya nanti akan ada
harapan-harapan baru, akan ada suatu pembaruan-pembaruan baru seperti yang kita percayakan itu kepada Tuhan. Jadi tetaplah lakukan yang terbaik untuk sekarang ini dan yakin ke depan akan ada suatu harapan-harapan baru. Oke. Ya, makasih Randi. Jadi arahkan mata ke depan, kira-kira begitu ya. Jadi mari kita lihat, mari kita membentuk masa depan, mari kita mengarahkan pandangan kita ke depan, jangan hanya ke masalah-masalah masa kini, kira-kira begitu. Makasih Randi. Kalau JJ gimana, J? Aku suka kalimat-kalimat penutup di suatu diskusi. Kebetulan kemarin atau 2 hari yang lalu, aku suka kalimat dosenku yang seperti ini. Manusia bukan hanya makhluk sosial. Ingat, manusia itu makhluk beradaptasi juga. Oke, sekarang stay di rumah, tapi kita harus belajar beradaptasi dengan kondisi apapun, karena kita adalah manusia, bukan hanya manusia makhluk sosial. Ingat, adaptasi. Cukup itu aja, Bang. Oke, terima kasih JJ. Ya teman-teman sekalian, kita sampai di penghujung acara kita, diskusi kita, bincang kita malam ini ya. Tapi saya mau mengakhirinya dengan kesimpulan bahwa mental health ya, kesehatan mental kita punya banyak cara untuk menjaganya ya. Teknologi masa kini menolong kita juga, bisa kita manfaatkan. Seperti saya bilang tadi bahwa sisi baik Tuhan yang bisa kita lihat dari pandemi ini adalah kita dikasih pandemi ini di tengah teknologi yang sudah sangat maju. Manfaatkanlah teknologi ini ya. Tadi ada musik, ada film ya, ada kita bisa ngobrol, ketemu lewat teknologi media sosial yang luar biasa. Jadi relasi bisa semakin dekat sebenarnya dengan orang-orang, dengan keluarga, punya banyak waktu kontak. Manfaatkan ya. Tetapi juga kalau memang kita memang makhluk sosial yang harus didengarkan dan mendengarkan ya, mari kita cari ya banyak orang yang peduli dengan kita ya, banyak orang yang menyayangi kita, khususnya keluarga kita. Tapi kalau kita nggak punya keluarga, banyak orang yang penuh kasih di luar sana yang mau mendengarkan kita. Carilah orang-orang, masih banyak orang baik di dunia ini. Begitu juga dengan kita, kalau kita kenal ada orang yang memang butuh didengarkan, mari kita menjadi orang baik. Mari kita dengarkan orang-orang yang di dalam pemikirannya sudah sangat penat, yang sudah punya banyak masalah gitu, untuk kita menyediakan waktu mendengarkan. Tapi kalaupun ya tidak ada orang yang kita temukan sebaik itu untuk mendengarkan, ya lagi-lagi kita kembali ya seperti kata JJ tadi ya, kita tidak pernah sendirian, selalu ada yang mendampingi dan mendengarkan. Berdoalah, ceritakan semua kekhawatiran ya, ketakutan di dalam doa kepada Tuhan ya, maka kita akan mendapatkan pola pikir, cara berpikir yang seperti Yoel bilang tadi, yang baik, yang benar, yang bagus. Ketika kita percaya ya bahwa ada Tuhan yang menyertai, yang mendengarkan semua keluh kesah kita. Mudah-mudahan ini semua menolong kesehatan mental kita tetap terjaga, tidak habis di tengah-tengah kondisi pandemi ini. Terima kasih teman-teman yang menonton, dan terima kasih juga teman-teman yang ada di layar kaca bersama-sama dengan kita. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa. Ya, teman-teman. Bye bang, teman-teman.